Ternyata ini jawabannya, kenapa kita masih sering kelepasan marah-marah ke anak, padahal udah tahu kalau marah-marah itu nggak baik. Jadi sebelumnya itu aku sempat dapat pertanyaan, kenapa ya kok aku sering marah-marah ke anak, padahal udah tahu teorinya kalau ngadepin anak itu harus tenang. Jujur waktu itu aku masih bingung jawabnya. Yang aku tahu adalah kita harus belajar meregulasi emosi supaya kita bisa mengontrol diri kita dan nggak kelepasan marah-marah ke anak. Well, nggak salah sih, tapi kita juga perlu tahu akar masalahnya. Kenapa sih kok kita bisa sering kelepasan marah-marah ke anak? Nah, ternyata perilaku kita itu dipengaruhi oleh emosi yang kita rasakan. Dan emosi yang kita rasakan itu dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan itu dipengaruhi oleh blueprint atau program yang ada di dalam diri kita. Jadi perilaku marah-marah kita, kalau kita tarik ke belakang, itu bisa jadi akarnya ada di blueprint diri kita. Yang terbentuk dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat atau apa yang kita model gitu ya, dan apa yang kita alami di masa lalu. Misalnya dulu waktu kecil kita sering dengar, gak boleh nangis ya, jangan nangis ya, anak baik, gak boleh cengeng. Atau misalnya kita dapat ancaman, kalau kamu masih nangis mama tinggal ya. Hal itu masuk ke subconscious mind kita yang membuat kita percaya bahwa mengekspresikan emosi itu adalah hal yang salah. Tanpa kita sadari, kita membawa pola itu, membawa blueprint itu sampai kita dewasa. Jadi ketika anak nangis atau tantrum dengan blueprint tersebut, otak kita memicu respon otomatis bahwa emosi itu harus dihentikan karena ini tuh gak bagus, gak baik. Dari pemikiran itu, muncullah perasaan gak suka, kesal, marah, dan pengen buru-buru nyuruh anak berhenti nangis, sehingga yang keluar perilakunya adalah marah-marah ke anak. Tapi tenang, blueprint ini bisa kita ubah. Kita bisa mulai dengan menyadari pola lama yang mempengaruhi perilaku kita. Kemudian belajar mengenali emosi diri kita dan melatih diri untuk merespon secara sadar, bukan sekedar respon otomatis. Sehingga akhirnya kita bisa merubah pola lama tersebut menjadi pola baru yang lebih sehat. Nggak mudah pastinya mengubah hal yang sudah tertanam di dalam diri kita, tapi yakinlah bahwa kita bisa menjadi lebih baik lagi.